السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin, para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditetapkan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat bermudawamah dengan majlis malam Rabu ini, yang mudah-mudahan mudawamah kita menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang terakhir yaitulah kita bicara tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitulah babu alamati hubbillahi ta'ala al-'abda wal hathi ala at-takhalluqi biha was-sa'yi fi tahsiliha. Bab tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Jadi ada orang nanya, kelihatan enggak kalau Allah cinta kepada seseorang? Itu ada tandanya. Tanda di mana Allah mencintai kepada seorang hamba. Jadi kalau cinta di dalam tuh nggak kelihatan, cuman ada ciri-ciri dan tandanya. Kalau kita tahu ada tandanya, apa itu tandanya Allah cinta kepada seorang hamba, maka tanda-tanda itu harus kita jadikan akhlak kita, dan kita berusaha untuk bisa mencapai tanda-tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan nanti tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu kita pengen banget tuh punya tanda yang kayak begitu. Kalau belum ada, usahain bagaimana kita bisa punya tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau katakan kelihatan enggak Allah cinta kepada seorang hamba, enggak kelihatan. Tapi kalau tanda-tandanya itu ada. Karena semua hal yang terkait dengan urusan hati enggak ada yang tahu. Iman, ini orang imannya tinggi atau imannya lemah, kita nggak bisa tahu karena urusan dalam. Jadi kita cuma bisa tahu dari mana? Dari tandanya. Tanda orang beriman. Orang munafik pun kita nggak tahu karena itu urusan hati di dalam. Cuman Nabi menggariskan tanda-tandanya orang munafik. Ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum, jika kalian betul-betul tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Jadi kalau ngomong saya cinta Allah, semua orang bisa. Kalau di lidah itu semua orang bisa. Kalau kita dengerin ceramah, cinta nggak sama Allah, cinta nggak sama Rasul, cinta. Ini kan gitu. Maka perlu penegasan qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar beriman, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka di dalam kitab Risalatul Ma'awana yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu jika ada orang yadda'i bihubbillah, jika ada orang ngaku dia cinta sama Allah, gitu, fanzur, lihat apa yang perlu dilihat, bittiba'ir rasul, dengan ngikutin Rasul. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti ngikutin jejak perilaku
akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku saya adalah orang yang dekat dengan Allah, ini waliullah, al-wali al-qarib, saya dekat dengan Allah, lihat dulu dengan apa? Dengan pengamalan sunnahnya, ittiba enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kan kalau orang ini, ya Allah, betul-betul sholatnya nyunah banget, sholatnya nyunah banget, wudunya nyunah banget, baca Qur'annya nyunah banget, pakai sendalnya nyunah, lepas sendalnya nyunah, pakai bajunya nyunah, buka bajunya nyunah, terus fattabi'uni, pakai bajunya nyunah, pakai sorbannya nyunah, itu fattabi'uni. Jadi hal-hal yang gede, sholat jamaah, mungkin semua orang atau banyak orang ngerjain. Yang gede-gede itu pada ngaji nggak? Ngaji baca Quran, pada ngaji. Mungkin banyak yang pada ngerjain baca Quran. Tapi orang yang mau baca Qur'annya itu nyunnah, dia harus apa dulu yang dikerjain? Nah, itu fattabi'uni. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalau udah ngikutin Rasul, ini paham maknanya? Kalau ada orang berkata, ini ada aliran Ansarullah, penolong Allah, tapi kagak mau ngikutin sunnah Nabi, inkarus sunnah, jangan didengerin. Karena buktinya orang cinta sama Allah, dia pasti ngikutin Rasul. Kalau ada orang yang kata inkarus sunnah, enggak mau percaya dengan sunnah Nabi, jangan pernah percaya dia cinta sama Allah. Ayatnya jelas nggak tuh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada aliran dulu di Lombok itu adalah kelompok cinta Quran, Quran aja, ya, tapi nggak mau ngikutin sunnah Nabi. Nah, ini bagaimana ini? Fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang bakal dia dapat? Yuhibbukumullah. Tuh, berarti orang itu dicintai oleh Allah. Orang yang ngikutin jejak perilaku Rasul, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ciri tanda seorang dicintai oleh Allah kalau orang itu mau ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu doang, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunin dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Maka pernah kan orang Arabi berkata, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi diam aja, berulang-ulang aja, ya Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat? Qala, Nabi kata, balik nanya gitu, madza a'tadtalah, apa yang telah kau siapkan buat hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah, ini kan modal tuh. Jadi orang pun walaupun kepleng banget, kalau cintanya sama Allah, kata Nabi, almar'u ma'aman habba, seseorang bersama yang dicinta. Jadi kenapa? Jaminannya cinta kepada Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunin dosa-dosa kali. Pantas kalau orang banyak pun maksiatnya, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya, masuk surga. Kenapa? Yaghfir lakum dzunubakum, diampunin dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim.
Di dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam? Banyak orang murtad zaman sekarang? Banyak keluar dari agama Islam. Khallu walu, biarin pergi. Kalau ada orang yang murtad keluar dari agama Islam, biarin. Kenapa sebabnya? Fasaufa ya'tillah, maka Allah nanti akan mendatangkan, saufa, nanti Allah akan datangkan biqaumin, dengan satu kaum, sekelompok orang, yang mana kelompok kaum ini yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Dulu kelompok ini bengalnya luar biasa. Kelompok orang-orang yang glamor, hidupnya benar-benar poyak-poyak. Islamnya kayaknya Islam kagak ketahuan. Kemudian lantas murtad dia, murtad. Ada artis murtad, biarin aja, emang dia begitu. Di Islam juga begitu juga, Islam begitu juga gitu. Tenang, fasawfa yatillahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang mana kaumnya itu yuhibbuhum, Allah cinta kepada kaum ini, dan kaum itu yuhibbunahu, dan kaum itu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti disifatkan enggak kira-kira? Ada itu. Kaum yang mana Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Cirinya adzillatin 'alal mu'minin. Kaum itu adalah kaum yang betul-betul tunduk terhadap orang-orang beriman. Sesama orang beriman, dia saling merasa rendah diri terhadap orang beriman. Waspada, kalau dos korbannya gede, kong caci maki orang Islam. Orang Islam caci maki jelek, kagak bener, zalim semua. Nah loh, repot nih, repot. Ini bukan cirinya orang yang cinta kepada Allah, dan bukan ciri orang yang mana dia dicintai oleh Allah. Cirinya orang yang dicintai oleh Allah, adzillatin 'alal mu'minin, terhadap orang yang beriman, dia merasa rendah, punya ketawa. Ada nggak zaman sekarang? Susah. Susah. Udah punya kelompok juga udah kelihatan siapa udah celak. Luar biasa itu. Ini bukan ciri. Cirinya adalah adzillatin 'alal mu'minin. Dia kafir. Dari mana? Lah, kafir dari mana? Urusan dalam urusan Allah, urusan zahir. Dia sholat enggak? Sholat. Dia puasa enggak? Puasa. Sudah. Dia beriman. Urusan politik, urusan jabatan, jadi kesono kemari, akhirnya mengkafirkan orang. Bahaya nggak? Berbahaya. Kenapa? Man kafara musliman fahuwa kafir. Yang kafirin orang Islam, dia kafir. Berbalik nggak? Berbalik. Ini susahnya ini susahnya gitu. Biar dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dijalanin sebagaimana orang Islam lainnya. Kita hanya tahu itu beriman, adzillatin 'alal mu'minin. Tunduk kita, di mana kita ini benar-benar merasa rendah diri tuh terhadap orang-orang beriman. Menjelaskan nih kiri-kiri nih ya. Sekarang soalnya memang udah, kalau udah pakai sorban juga
Siapa aja pemerintah, wah celak, wah maki lah. Dia beriman tidak kira-kira? Beriman. Azillatin alal mu'minin. Kalau kita menegur, mohon maaf Bapak, saya ini bagian dari masyarakat, saya melihat ini, itu teguran terhadap orang beriman. Azillatin alal mu'minin. Tapi kalau terhadap orang kafir, aizzatin al kafirin. Kalau ada orang kafir, gagah, tegar terhadap orang-orang kafir. Ini cirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bagaimana itu? Ditambahkan dengan sifat yujahiduna fi sabilillah. Berjuang. Berjuang beramal beda. Iya, berjuang tuh. Jadi kalau ada orang banjir, nih gue ngirimin nasi 5, itu beramal. Beramal. Kalau berjuang itu benar-benar badlul was. Mana lagi yang belum dapat? Ya Allah, kesianan banget. Turun. Tuh. Itu yujahid. Beda mujahadah sama beramal. Man amila sholihan bagus juga, bagus. Tapi walladzina jahadu fina, ini yang bakal dapat hidayah dari Allah. Nah, perjuangan. Di hadapan kita banjir, perjuangan kita ini perjuangan kita. Ayo turun, bantu. Apa yang kita bisa, badrul wusah, harta kita. Kalau punya waktu kita. Kalau punya tenaga kita. Kalau punya semuanya kita keluar. Itu namanya mujahadah. Nah, kita begitu enggak? Nah, kalau enggak begitu, wah, ini bukan ciri orang yang dicintai oleh Allah. Kan kita sedang bicara tentang tanda-tanda di mana Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau nilai perjuangannya di jalan Allah itu besar. Nah, ketika berjuang, modal kita ntar gue kata begini lagi. La yakhafuna laumata laim. Berjuang di jalan Allah dan tidak takut dicela. Ini jalannya dan ini saya jalanin sudah. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela sama orang tukang cela. Yang modal begini, waduh, jarang. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu adalah karunia Allah. Yang Allah kasih enggak pada semua orang, kepada orang yang Allah kehendaki. Enggak kepada semua, tapi may yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Uslubnya kayak apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dikasih rezekinya enggak pakai dihitung. Enggak pakai dari mana, tapi rezekinya ada. Man ya semua kagak, man yasha, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Sama ini, dzalika fadlullah, ini karunia Allah, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang alamat atau tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini adalah hadis qudsi. Sudah sering beberapa kali diulang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Kata Allah, man adali waliyan, siapa yang memusuhi li waliyan, yaitulah waliku, wali. Saya ulangi lagi, al wali al qarib. Wali itu adalah yang dekat. Waliullah al qarib minallah. Waliullah yang dekat dengan Allah. Wali wali kelas. Itu yang dekat sama dengan
murid. Orang nanya mah guru-guru kadang nggak begitu ngeh. Tahu nggak ada anak saya? Yang mana tuh ya? Kelas berapa tuh ya? Nah, kalau wali kelasnya, Ustadz bagaimana itu anak saya? Oh dia, aku tahu itu, karena dekat. Wali murid, berarti wali yang dekat sama murid. Waliullah yang dekat sama Allah. Siapa yang memusuhi waliku? Nah, ini kan berarti ini berkenaan dengan ini. Faqad adzantuhu bil harb. Saya umumkan perang. Saya umumkan perang. Kagak bakal ada yang menang perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyakitin Nabi. Siapa aja yang ngusir Nabi, yang mana aja. Nabi Hud diusir, awak. Lihatin. Nabi Lut diusir, turun azab. Perang saya kata Allah. Sekampung dibinasakan oleh Allah. Itu sekampung, sekaum. Nabi Nuh habis dihajar, dihempaskan semua. Kagak disisain satu pun. Hampir lagi kita sendirian lawan Allah, udah keblangsak hidup kita sampai kita mati. Kenapa? Karena Allah sudah mengumumkan perang. Kalau bahasa kita ini istilahnya pada gitu pun. Awas, ini adalah anak buah gua. Yang berani nyolek sama dia berurusan sama gua. Gitu. Paham gak nih kira-kira? Kalau ini adalah kekasih saya kata Allah. Yang colek dia, yang nyakitin dia berurusan sama saya pun perang. Jadi uslubnya seperti kayak begitu. Dapat nih orang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses orang bisa menjadi wali? Wali. Orang kalau pengen jadi wali itu kalau kata Habib Abdullah, kalau di Uber nggak dapat. Kalau nguber pengen jadi wali, gue pengen jadi wali, nggak bisa. Tapi kata Habib Abdullah, para auliaullah itu cirinya 3. Pertama adalah ngerjain yang disuruh, yang ngerjain yang wajib, jauhin yang dilarang. Yang ketiga adalah ngerjain yang sunnah. Ada sholat sunnah, kerjain. Ada puasa sunnah, kerjain. Ada sedekah sunnah, kerjain. Ada baca Quran sunnah, kerjain. Ada sholawat sunnah, kerjain. Ada zikir sunnah, kerjain. Ada berangkat sunnah, kerjain. Itu jadi ngerjain yang wajib, ninggalin yang dilarang, dan ngerjain yang sunnah. Jadi kalau ada orang yang namanya wali, ini dulu zamannya Abu Yazid Al-Bustami, beliau dengar itu balagha, datang pada beliau itu balagha ilaihi rajulan tuh yushtaharu bil wilayah, ini masyhur, ini wali, kana yatiru fil hawa, terbang wa yamshi 'alal ma, bisa jalan di atas air. Penasaran enggak? Saya mau datang tuh Abu Yazid Al-Bustami, pengen ketemu. Kemudian lantas dari rumah dia ke masjid, dia tongkrong di sana. Dilihatin ketika dia keluar dari masjid, dari rumahnya. Pas keluar ngurus, terus dia keluarin ke depan, ke kiblat. Agak jadi, nggak jadi. Kalau bahasa kata kalau kita nih, kalau Betawi, wali apaan, beluda aja ke depan, beluda nggak boleh ke depan, nggak boleh ke kanan, beluda ke kiri atau ke bawah. Lagi lihat pakai sendal, nyopotin sendal kanan dulu, lah ini mau bukan kiri dulu kalau nyopotin, kalau pakai kanan dulu. Kita ngerjain begitu. Enggak lah. Kalau auliaullah yang minimal hafal udah hafal. Kayak sendal kanan dulu, buka sendal kiri dulu, ke baju kanan dulu, buka baju kiri dulu.
ke sepatu kanan dulu, lepas sepatu kiri dulu, kan gitu. Makan ke tangan kanan gitu. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk ke masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Tuh Abu Yazid itu masyhur, berlihatin sana belum cuy dah. Maka kemudian lantas beliau kata, wala taltafit ila man la yata'addab bi adabir rasul. Jangan tengok orang yang kagak beradab dengan adab-adab Rasul. Kaifa yu'tamanu man la yata'addab bi adabir rasul. Bagaimana dia mau dikasih amanat bisa terbang, dikasih amanat bisa jalan di atas air, sementara dia tidak beradab dengan adab-adab Rasul. Nah ini berkenan ini tuh luar biasa. Maka cara nih ya proses. Kenapa? Karena prosesnya adalah siapa yang memusuhi kekasihku, siapa yang memusuhi waliku. Prosesnya adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in dengan sesuatu. Kita mendekatkan diri kepada Allah banyak. Apa? Kita mendekatkan diri salat, mendekatkan diri dengan cara puasa, dengan cara sedekah, dengan cara baca Quran, dengan cara zikir, dengan cara banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, daripada apa yang aku wajibkan. Berarti bahwa yang wajib ini itu adalah cara kita yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahajudnya banyak, sembahyang subuh kagak, sembahyang subuh lewat. Bagaimana orang nguber yang kagak, nguber yang kagak. Dulu ada santri saya bilang gitu, dia bilang, Syekh, saya mau puasa Daud. Jangan. Lu ngapa? Lu puasa 3 hari dulu, dia bulan. Nggak usah mau puasa Daud. Dulu puasa apa? Puasa 3 hari tiap bulan dulu, 3 hari. Tuh. Udah 3 hari begitu. Ntar dulu puasa Senin Kemis dulu. Senin Kemis. Mau puasa Daud aja. Melongkap aja gitu. Dengar kalau orang puasa Daud jadi kaya begitu loh. Lah, repotan nih. Mau kaya puasa dah. Jalanin dulu sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang puasa sebulan, puasa Ramadan kagak, bolong-bolong. Bagaimana? Tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus salat 5 waktunya dulu yang bagus, kemudian berpuasa Ramadannya dulu yang bagus. Karena itu yang utama. Setelah itu baru wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku setelah ngerjain yang fardu masih terus pengen mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Yang sunnah. Akhirnya salat qabliyah, maghrib, sholat maghrib, ba'diyah, jadi sunnahnya. Jain. Datang masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian itu puasa, ada puasa nih. Ada puasa apa? Muharram, puasa. Ada puasa apa nih? Asyura, puasa. Ada puasa apa nih? Senin Kemis, puasa. Ada puasa nih? Puasa gitu. Seterusnya. Anak saya di Bandung tanya, ya itu emang puasa Rejab dalilnya apaan gitu? Tanya puasa Rejab. Kagak ada dalil yang spesifik tentang puasa Rejab.
Enggak ada yang spesifik. Kalau ada dalilnya lemah semua. Oh begitu ya? Saya lihatin dia nge-share tuh yang nyampein ini dapat pahala segini, yang puasa hari pertama itu, wah ya riwayatnya lemah bang, saya kira gitu. Oh gitu ya, iya. Tapi Nabi puasa pada bulan Rajab, banyak puasa bulan Rajab. Sahabat tuh datang kepada Nabi, harapan Nabi nggak puasa, ternyata Nabi puasa. Ketika datang harapannya Nabi ini puasa, ternyata nggak puasa, begitu. Berarti Nabi puasa nggak? Puasa. Pada bulan apa? Bulan Rajab. Cuman apa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 lah. Nggak ada riwayat spesifiknya, nggak ada. Jelas kira-kira? Pakai ilmu ini, jangan pakai kebiasaan. Kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 cakep. Cakep gitu, mencakep doang. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kan kudu apa tanggal 1 lah, nggak mesti mau tanggal berapa juga. Orang Nabi juga nggak ketahuan tanggal berapa. Kalau kata tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 cakep, udah begitu. Tuh. Emang apa? Nabi puasa bulan Rajab. Emang tanggal 1, tanggal 2 lah. Lalu mau puasa kapan lagi? Yang jelas Nabi puasa bulan Rajab. Kalau kita mau puasa aja sebagaimana Nabi puasa pada bulan Rajab. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 3, 4 cakep. Kalau Senin Kamis cakepan lagi, Senin Kamis bulan Rajab. Kalau 3 hari 13, 14, 15 cakepan lagi, udah 13, 14, 15 bulan Rajab. Jadi jangan sampai terikat dengan sesuatu yang kagak punya dalil yang kuat. Maka ketika dalam posisi itu mau tanggal 1, 2, 3 cakep, udah cakep. Anggap itu puasa 3 hari tiap bulan. Ini jangan ntar diuyang-uyang lagi gitu. Ini dalil. Belajar ilmu hadis, mana yang yuhtajju bihi wa man la yuhtajju bihi. Mana yang bisa dijadikan hujjah, mana yang enggak bisa dijadikan hujjah. Kalau kita ustaz di kampung kemudian lantas udah kerjain aja. Lah, ini kagak belajar ilmu hadis. Jelas kira-kira itu. Kalau saya ditanya, kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 cakep gitu. 3, 4, 5 cakep gitu. Kalau kata Umar bin Khattab puasa dah, yang penting jangan semuanya, jangan sampai semua bulan Rajab kita puasain tuh kan begitu. Tetapi menurut Mundhiri, dalam targhib wa tarhib puasa. Kalau engkong saya dua-duanya dari kiri kanan itu pada dari mulai Rajab rawa puasa 3 bulan puasa 3 bulan. Pakaiannya mana itu ada di kitab Targhib wa Tarhib. Udah, yang paling penting itu. Yang paling penting kita adalah nyunnahnya dulu. Kalau saya mau ngelarang kong saya, lah emang latihan puasanya Senin Kemisnya dari dulu kagak pernah berhenti. Nah ini coba ya puasa Senin Kemis kagak, mau puasa ntar dulu. Nah, hambaku masih mendekatkan diri padaku dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi orang yang bisa mendapatkan predikat cinta Allah mendekatkan diri dengan yang wajib, terus ditambahin dengan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku adalah pendengarannya, aku adalah basaruhu alladhi yubsir, aku adalah pandangannya, wa yadahu allati yubtishu biha, aku ada tangannya, dan wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya. Jadi Allah jadi telinganya, jadi matanya, jadi tangannya, jadi kakinya. Apa artinya? Bahwa ini Allah memberikan pertolongan kepadanya dengan sempurna, pertolongan yang sempurna kepada orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu, dengan yang sunnah. Ingat, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah berkata mendekatkan diri kepada Allah tapi niatnya pengen jadi orang kaya, ini amalan kaya,
Ini amal waspada. Ini bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat kepada dunia. Ngamalin ini, ngamalin ini, setan demen banget begitu. Terus jadi begono, jadi begini, jadi begitu. Lah, itu bukan bukti, bukan bukti. Maka orang yang model gini kadang-kadang kalau dia nggak mau begitu, mati lu, mati lu, orang bisa mati lu. Ini waspada nih, waspada. Karena ini adalah waliullah. Apa yang didengar itu adalah pendengaran Allah. Apa yang dia lihat itu adalah pandangan Allah. Apa yang dijalanin, apa yang dipukul itu adalah pukulan Allah. Jadi kalau udah model kayak begini, ditempelin pak, itu berarti yang itu tangannya. Di mana tangan yang mukul itu adalah Allah. Berarti apa? Pertolongan luar biasa. Maka ini waspada dengan aulia Allah, para wali Allah. Tapi ada cirinya nggak? Ada cirinya. Tuh. Maka saya ingin katakan begitu. Kalau kita melihat sholat, rajin, alhamdulillah rajin jamaah, bagus gitu. Iya. Tuh. Terus masuk kamar mandi kanan duluan, aduh. Terus pakai sendal kiri dulu, aduh. Iya, ke masjid bagus nggak? Bagus. Masuk ke masjid kiri duluan, kaki, aduh, kan begitu kan? Nah, kagak bisa nih jadi aulia Allah begini, nggak bisa. Kenapa? Dia itu menyatu dengan dia, gerakannya menyatu. Maka semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, semua yang dia jalanin, semua yang digerakin tangannya itu adalah Allah. Aku menjadi telinganya, aku menjadi pandangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi tangannya. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia mohon kepadaku, pasti aku kasih. Jika dia mohon padaku, pasti aku kasih. Wa in ista'adzani, jika minta perlindungan padaku, la'u'idzannahum, aku pasti lindungin. Maka ini berkenan ini. Tapi aulia Allah tuh enggak dikit-dikit gitu. Doain ya Allah supaya jangan banjir. Jangan banjir gitu. Kayak gitu. Lu mau kawinan ini ya, mau hujan, mau mulut hujan. Ya Allah, jangan. Ya, ini minta begini mulu. Iya. Orang perang gitu. Ini enggak minta, udah biarin aja. Ya, berjalan. Kapan dia minta? Di mana hatinya bergerak mohon kepada Allah. Kadang buat satu orang dia minta, kadang buat orang banyak dia kagak minta. Doain apa kiai ini supaya kagak banjir. Kan katanya tanggal 23 24 tuh banjir lagi, doain kayak gini. Ini begini. Aulia Allah kagak ngurusinnya begini. Sampai ada orang nih kalau dia lagi dibunuh di depan matanya, kalau enggak Allah suruh untuk bergerak nolongin, dia enggak bakal tolongin. Tuh liatin. Luar biasa enggak kira-kira itu? Iya. Maka ini kitabnya bab berkenaan dengan ini yang disebut man ada li waliyan, ini adalah waliullah. Kalau kita orang syariat, syariat. Melihatin itu, baca surat Kahfi. Gimana anak kecil? Anak kecil gara-gara dosanya dibunuh. Kan yang kagak aja tuh. Kapal boleh nyewa, punya orang susah dibolongin. Kok ada yang begitu orang ini? Ada yang begitu? Maka semua gerakannya adalah tangannya yang bolongin itu kapal, itu yang bolongin Allah. Tangannya itu yang bunuh anak kecil, itu yang bunuh adalah Allah. Itu makna dari kata kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. Oke, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wa'afan ya karim, wa'afan ya rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.